warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Bira, tepatnya di Wisma Mentari, salah satu objek wisata Bira ini yang terkenal di dunia, dan pengelola Wisma Mentari memberi kita izin untuk berduduk santai di sini. Dan saat ini kita bersama dengan Bapak Asrul Sani, salah seorang tokoh masyarakat dan juga sekaligus pemilik Wisma Anugerah Jaya, ya, yang juga berhadapan langsung dengan tempat kita sedang mengambil gambar ini. Dan bagi pemerhati wisata, sejarah, kita akan menggali beberapa informasi dari beliau, dari Bapak Asrul, tentang sejarah terbukanya titik nol di Bulukumba di dekat Pantai Bira. Bisa diceritakan sedikit, Pak Asrul? Ya. Di awalnya itu sekitar 4 tahun yang lalu ada inisiasi dari Pak Kadis Pariwisata pada waktu itu, Bapak Ali Salim, dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Pak Andi Ungko. Oleh mereka kami diajak ngobrol-ngobrol masalah kemungkinan dibukanya objek wisata yang baru, yaitu titik nol. Kemudian oleh beliau Pak Ali Saleh dengan Pak Sekdis, Pak Andi Matapawali, kami bersama-sama dengan beberapa orang tokoh masyarakat pemuda yang ada di sini melakukan pembahasan awal. Jadi kami bersama-sama dalam hal ini sebagai pimpinan kami Pak Samsudin Karim, ada Pak Dahri, ada Pak Anjas, saya sendiri, kemudian ada Pak Matotorang, ada Pak Sahrir, ada Pak Sandi, kemudian ada tokoh masyarakat lainnya seperti Pak Mujahid Abdullah dan Pak Bandu. Jadi kami mulai membabat pada waktu itu. Membabat untuk tujuan apa tuh? Untuk apa tuh? Tujuan akses jalan. Akses menuju jalan. titik nol. Iya. Jadi perkiraan pada waktu itu sekitar ada berapa kilo itu? Sekitar 1,5 kilo, yang mana hutannya ya cukup lebat, ada banyak duri di sana. Jadi kami bekerja pagi, kemudian istirahat jam 11. Kemudian setelah itu jam 1:30 kami mulai lagi. Ya. Jadi pengerjaannya kami laksanakan sekitar 19 harian. 19 hari ya. 19 hari Mobil bisa lewat. mobil bisa lewat. Kemudian setelah itu jadi pengerjaan pembabatan itu sekitar 1 mingguan. Kemudian kami di backup dengan peralatan dari Pemda yang dibawa koordinator Bapak Ali Saleh pada waktu itu. Mereka menurunkan alat berat. Jadi pengerjaannya 19 sampai 20 harian, jalan sudah bisa tembus, bisa dipakai. Oke. Jadi ada berapa di sana? Ada sekitar, mungkin ada sekitar 1,5 kilo itu jalanan yang kami. Jadi Bapak melihat ada hubungan yang baik antara Dinas Pariwisata, dalam hal itu waktu itu Pak Ali Saleng ya, yang kepala dinas, dengan masyarakat dalam mengembangkan wisata, begitu? Ya tentunya seperti itu. Disinilah perannya Bapak Ali Saleng dengan sekretarisnya. Kami menjalin hubungan yang betul-betul katakanlah istimewa ya. Istimewa karena di samping kami memang melihat kinerja beliau. Apa yang kami katakan pada teman-teman pada waktu itu, kalau bukan sekarang, siapa lagi yang mesti kita ikuti. Jadi kami dengan senang hati, dengan tidak ada pamrih, kami melaksanakan pekerjaan itu. Oh ya, begitu ya. Dan bagaimana hasilnya dengan titik nol menurut sekarang Bapak ini? Bagaimana pendapat Bapak tentang keadaan titik nol sekarang? Ya alhamdulillah, dengan terbukanya titik nol, saya kira yang pertama adalah peningkatan APAD yang terasa.
Mhm. Pengunjungan juga sangat banyak. Jumlah pengunjung yang mungkin jauh lebih banyak dengan dibukanya titik nol. Sehingga dengan demikian saya kira jumlah PAD juga meningkat. Jumlah Dan PAD, alhamdulillah ya, kami sebagai warga masyarakat di sini sangat merasakan hasil tersebut. Oke. Seperti apa yang Bapak bisa rasakan itu? Ya, dengan bertambahnya jumlah pengunjung, dengan sendirinya tingkat hunian di tempat kami semakin naik. Kemudian para pedagang kaki lima yang dulunya tidak ada di area seputaran titik nol, saya kira mereka semua sudah mendapat hasil. Ya. Alhamdulillah, pertukaran ekonomi di sini sungguh luar biasa dengan adanya pembukaan titik nol. Begitu ya. Dan juga rumah kaca, Pak ya. Nah, dan sejak kapan misalnya ini Bapak melihat ada proses perbaikan akses jalan dan lain-lain sebagainya di Bira ini? Jadi di masa transisi kepemimpinan Pak Gubernur Syahrul Yassin Limpo, itu sudah mulai dirintis. Jadi yang pertama Bapak Gubernur yang injak titik nol setelah pengerjaan tersebut adalah Bapak Syahrul Yassin Limpo, kemudian dilanjutkan dengan pelaksana tugas gubernur. Nah, sesudahnya Pak Nurdin Abdullah yang jadi gubernur, dengan beliaulah Bira, jalanan ke Bara, jalanan ke titik nol terbuka, sehingga apa yang kita lihat, saksikan, dan saya kira pembangunan yang ada di titik nol, mulai dari jalanan ke sana, saya kira ada bantuan dari pemerintah provinsi. Saya kira Bapak Nurdin Abdullah berperan sangat besar di dalam memajukan pariwisata Bira. Dan tidak terlepas dengan kerja dari Dinas Pariwisata tingkat 2 Bulukumba yang dinahodai oleh Bapak Ali Salen dan Sekretaris Andi Matampawali. Saya kira Gitu ya. Oke, tingkat kenyamanan Bapak begini dengan akses jalan yang ini sangat tinggi ya, kepuasannya begitu masyarakat dan jarang lagi terjadi kemacetan atau bagaimana? Ya, kalau kepuasan masyarakat tentang jalan ini saya kira mereka sudah merasakan. Ya. Kemudian untuk tingkat kemacetan saya kira pada saat weekend, hari Sabtu Minggu akan selalu ada kemacetan karena karena banyaknya kendaraan Wisatawan, dari wisatawan itu sendiri. Saya kira hal ini tidak bisa dihindari, kemacetan itu tidak bisa dihindari. Walaupun pada akhirnya nanti saya kira pemerintah akan memikirkan ke depan tentang hal itu. Oke, tapi setidaknya sudah bisa jalanan lebih baik, lebih nyaman lah ya untuk saat ini. Saya kira jauh lebih baik setelah Pak Nurdin Abdullah menjabat sebagai gubernur. Iya. Nah, kita sendiri merasakan itu. Dan ya, yang sebenarnya jalanan titik nol area barat belum selesai. Belum ya. Jadi itu sebenarnya mimpi Pak Nurdin, namun dengan takdir Tuhan bahwa hal itu belum terlaksana sampai sekarang. Oke. Ya, harapannya itu bisa dilanjutkan. Harapannya ya pemerintah yang sekarang bisa melanjutkan itu, artinya merampungkan jalanan untuk jalan lingkar, karena hanya tinggal berapa kilo ya, mungkin ada 2 kilo lebih yang belum rampung. Saya kira itu. Ada lagi yang mungkin Bapak yang ingin sampaikan utamanya terhadap pengembangan wisata pariwisata Bulukumba dan pemerintahan saat ini, yaitu Pak Andi Mukhtar Ali Yusuf ya, dan yang kepala dinasnya sekarang itu untuk pariwisata dan olahraga adalah Pak Daud Kahal. Ya, harapan kami sebagai warga di sini tentunya banyak masalah sebenarnya yang jadi PR di pemerintahan ini. Tentunya kami berharap bahwa masalah-masalah, misalnya masalah kebersihan, masalah hewan ternak yang mungkin bisa
Ditertibkan. Ditertibkan oleh pemerintahan sekarang, Mhm. yang tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri. Ya. Nah, kemudian harapan kami ke depannya bahwa dengan adanya pariwisata seperti yang ada di Bira ini, tentunya pemeliharaan jalan Ya. yang mestinya tetap dipertahankan, karena apapun namanya, kalau jalanan akses dari Makassar sampai di Bira itu kurang bagus, tentunya akan menghambat jumlah wisatawan yang akan masuk. Kemudian untuk pantai, saya kira ada memang sampah pantai, namun itu hanya musiman. Ya, alhamdulillah sampai saat ini bisa diselesaikan oleh Dinas Pariwisata dengan beberapa beberapa stakeholder yang lain, sehingga kedepannya kami berharap lagi bahwa ini lebih ditingkatkan lagi. Oke. Nah, petugas kebersihannya ditambah begitu ya. Nah, petugas kebersihan, kemudian mungkin armada pengangkut sampah yang mesti dipikirkan ulang oleh Pemda, saya kira. Oke, cukup. Terima kasih Bapak Asrul atas pendapatnya yang luar biasa, sudah memberikan kita informasi yang sangat berharga untuk generasi sekarang dan mungkin generasi yang akan datang, tentang keadaan dan perkembangan yang ada di Bira pada tahun 2023 dan mundur beberapa tahun sebelumnya, dan kita akan lihat ke depannya nanti. Oke? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.